silakan duduk. Terima kasih semua. Dan silakan Pastor, silakan Bapak Pastor. Terima kasih kepada tim yang sinar juga polisi. Tuhan memberkati semua. Puji Tuhan karena kita sama-sama telah menyembah Tuhan pada pagi ini, dan kita sangat percaya Tuhan Yesus begitu senang melihat suara kita, melihat pribadi kita, dan mendengar suara kita yang begitu bersemangat memuji menyembah Tuhan. Jadi kami juga rombongan yang pernah pergi ke BM rumah atau sungai yang tulang bersekolah, karena kami dapat mengadakan satu ibadah bersama dengan jemaat Tuhan di tempat itu, walaupun memang jarang juga kita pergi ke tempat mereka, tetapi puji Tuhan lah, kita dapat beribadah bersama, berdoa bersama dengan mereka, dan kita juga sangat percaya dalam kesempatan seperti itu Roh Tuhan selalu bekerja. Ya, pada pagi ini kita masih belajar tentang kebaikan Tuhan, karena pada bulan ini kita terus belajar topik demi topik. Jadi ini merupakan satu perkara yang sangat perlu kita hayati dalam kehidupan kita, di mana kehidupan kita seharusnya terus mengalami dan hidup dalam kebaikan Tuhan. Karena sesungguhnya orang yang di dalam Tuhan itu akan memperkenalkan kebaikan Tuhan melalui kehidupannya. Saya putar pergi sebelah ya, sudah berjalan. Oke. Next. Sebelum waktu. Tuhan sudah menyatakan kebaikannya. Kalau kita ingat bahwa kebaikan Tuhan itu sebelum kita kenal Tuhan, sebelum kita percaya, kebaikan Tuhan itu sudah terjadi. Pada hari ini kita akan belajar satu topik yang berkaitan dengan kebaikan Tuhan atau hidup dalam kebaikan Tuhan. Kita akan belajar dari Filipi. Dari Filipi pasal yang keempat 2-5. Filipi pasal 4 2-5. Next. Saya akan membaca bagian ini. Ayat 2-5. Yudikia, ku nasihati, dan Sintike, ku nasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan ku minta kepadamu juga Sunsukus, temanku yang setia. Tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Klemen dan kawan-kawan sekerja yang lain yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah sama-sama memuji menyembah Engkau dan memberikan persembahan kami. Kami tahu bahwa segala sesuatu yang kami lakukan adalah di hadapan Tuhan. Berkati kami semua. Terimalah pujian penyembahan kami menjadi satu persembahan yang hidup kudus berkenan depan-Mu. Tibalah masanya kami mau belajar tentang firman-Mu Tuhan. Firman-Mu mengajar kami tentang kebaikan-Mu. Dan seharusnya kebaikan Tuhan itu ada dalam hati dan kehidupan kami. Karena kami adalah anak Bapa yang baik, anak Tuhan yang baik. Dan seharusnya kami sebagai anak Tuhan itu senantiasa memperkenalkan kebaikan-Mu sebagai Bapa kami. Terima kasih Bapa di surga, berkati acara ini, pemberitaan firman Tuhan ini dengan perantaran kuasa Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Jadi ini merupakan satu perkara yang dijelaskan oleh Rasul Paulus, mendorong supaya orang-orang yang melayani dia, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, selalu memperkenalkan kebaikan Tuhan.
Karena Tuhan yang menyelamatkan kita adalah Tuhan yang begitu baik. Tuhan yang tidak pernah kurang baiknya dalam kehidupan kita. Itu sebabnya kalau kita semua adalah orang yang sungguh-sungguh percaya pada Tuhan Yesus, maka setiap hari bahkan selama-lamanya kita selalu memperkenalkan kebaikan itu. Jadi tema kita pada hari ini adalah hidup dalam kebaikan Tuhan. Kita bukan hanya orang Kristen yang dikenal begitu saja, tetapi hidup kita hendaklah dalam kebaikan Tuhan. Bukan pakai mood, tidak hanya pakai waktu kita mau saja, tidak. Kalau benar roh Tuhan, firman Tuhan di dalam hati dan kehidupan kita, kebaikan Tuhan itu pasti senantiasa dinyatakan melalui kehidupan kita semua. Bukan melalui kehidupan pasta-pasta, dekan-dekan saja, bukan. Kalau kamu adalah orang yang pernah dibaptis dalam nama Tuhan Yesus, kebaikan itu pasti akan kelihatan melalui kehidupan kamu, kehidupan kita semua. Biasanya kalau saya menyampaikan firman Tuhan, saya mau kita hayati dan renungkan. Apabila kita belajar firman Tuhan itu harus menjadi kehidupan kita, kehidupan saya dan kita semua. Jadi bagi kita orang yang sudah berpuluh-puluh tahun menjadi orang Kristen, sepatutnya kebaikan itu senantiasa dan terus nyata, tidak akan tersembunyi. Kebaikan Tuhan tidak mungkin tersembunyi melalui kehidupan kita, karena roh Tuhan dan firman Tuhan benar-benar ada dalam hati dan kehidupan kita. Kecuali roh itu, roh kudus itu, firman Tuhan itu belum ada dalam hati dan kehidupan kita. Tetapi apabila roh Tuhan dan firman Tuhan itu benar-benar mengambil bagian dalam hati dan hidup kita, kebaikan Tuhan pasti akan terlihat dalam kehidupan kita semua. Jadi itulah saya sengaja bawa kita belajar topik demi topik dalam tahun ini, supaya karena kebaikan itu adalah buah Roh Kudus Tuhan. Kebaikan itu pasti terjadi kalau kita benar-benar dipimpin oleh Roh Kudus Tuhan, karena kebaikan itu adalah tanda Roh Tuhan di dalam kita. Amin. Kalau Roh Tuhan, firman Tuhan benar-benar ada dalam hati dan hidup kita, kebaikan itu tidak akan tersembunyi. Kebaikan Tuhan tidak akan tersembunyi. Kebaikan itu tidak akan kita tunjukkan waktu kita mau, tidak. Kebaikan itu akan pasti kelihatan setiap hari. Bagaimana buktinya kebaikan Tuhan itu dan kita hidup di dalam kebaikan Tuhan? Yang pertama, sehati sepikir dalam Tuhan pasti terjadi dalam kehidupan kita. Sehati sepikir dalam Tuhan, Yudhya pun sehati dan Sintike pun sehati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan ku minta kepadamu juga sungguh-sungguh. Harap kamu lain kali kalau ada anak ataupun cucu kamu boleh juga pakai nama supaya jarang juga kita sebut nama nih, sungguh-sungguh. Tapi macam bagus juga dengar dengan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh ini saya kurang tahu lah apakah ini lelaki atau perempuan. Saya belum kaji. Tapi ini ada dalam firman Tuhan, sungguh ini. Yang pasti ini nama-nama orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Amin. Tidak salah juga kita pakai nama cucu kita, nanti kali-kali kalau masih yang beranak lah, sungguh. Adapun Sintike itu, ini nama-nama orang yang di Timur Tengah. Yang setia, yang baiknya sungguh ini adalah teman Paulus yang setia kepada Tuhan. Tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam perkabaran Injil bersama-sama dengan Clement dan kawan-kawanku sekerja yang lain yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Puji Tuhan, ini situasi hidup kita sebenarnya. Kalau kita semua sudah percaya pada Yesus, nama-nama kita sudah dicatat, sudah dicantum, sudah ditulis dalam kitab kehidupan. Bukan oleh manusia, oleh Tuhan Yesus. Yang berhak menulis nama kita dalam kitab kehidupan itu adalah Tuhan. Jadi semua mereka ini yang setia dalam iman mereka mengkabarkan Injil, nama-nama mereka itu, kata Paulus, tertulis ataupun tercantum dalam kitab kehidupan. Itu sebabnya kita harus semangat
sehati sepikir, karena nama orang percaya seperti kita ini juga tercantum, tertulis dalam kitab kehidupan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari, mari kita terus sehati sepikir dalam Tuhan. Karena kita ini dikenal Tuhan, nama kita ini ditulis dalam kitab kehidupan Tuhan, kita harus berusaha sehati sepikir dalam Tuhan, membuktikan bahwa kita hidup dalam kebaikan Tuhan. Puji kenap alam Tuhan, supaya kita dapat memperkenalkan kebaikan Tuhan melalui kehidupan kita. Rasul Paulus mendorong teman-teman sepelayanannya tetap sehati sepikir dalam Tuhan, firman, karena dalam Tuhan itu dalam firman, dalam Roh Kudus Tuhan. Jadi itulah saya katakan tadi, kita teruskanlah pelayanan kita, perjuangan kita untuk Tuhan. Majelis Gereja EJKP beliau teruskan, jangan berhenti. Karena daerah dan pusat memberi peluang kepada kita untuk terus sambung pelayanan. Bukan untuk pusat, bukan untuk daerah, tapi untuk Tuhan Yesus. Amin. Untuk Tuhan Yesus. Jadi kita yang diberi peluang juga untuk memilih di antara kita yang siapa pengurusi, siapa timbalan dan sebagainya. Ini yang lebih istimewa. Karena calon-calon seperti kamu yang EJK Majelis Gereja, kamu tahu siapa yang boleh ini, siapa yang boleh ini. Semalam itu berita baik untuk kita lah. Oleh itu, bagi Majelis Gereja, saya pasti kamu sudah tahu siapa yang boleh pegang jawatan ini, pegang jawatan itu. Begitu juga PW. Jangan kita undurlah. Jangan kita lemah semangat. Kita harus sepikir dan sehati sepikir dalam Tuhan. Karena perjuangan kita itu adalah untuk Tuhan. Karena ditulis oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 6:17, tetapi siapa yang mengikat dirinya dengan pada Tuhan, ia menjadi satu roh dengan Dia. Ini rahasia sebenarnya. Ini sumber bagaimana kita boleh sehati sepikir itu. Kita mengikat diri kita, hati kita dengan Tuhan. Tuhan yang memampukan kita boleh sehati sepikir. Awihat kalau ada pusi tolong nyata, ada kahun lematan purna. Banyak kekurangan kita manusia. Tetapi apabila kita sama-sama mengikatkan hati kita, diri kita pada Tuhan Yesus, barulah kita boleh sehati sepikir dengan teman-teman yang lain. Amin. Langkah yang pertama yang perlu kita lakukan, saya catat di sana itu, tetapi siapa yang mengikat dirinya pada Tuhan, menjadi satu roh dengan Dia, sehingga Dia itu, Tuhan itu dapat membuat kita sehati sepikir dengan Tuhan. Kita di sini sangat unik ataupun luar biasa, karena kita ini dari kampung yang berbeza-beza, dari bangsa yang berbeza-beza, tapi kita bersatu mengerjakan pekerjaan Tuhan. Kita harus kekalkan semangat kita sehati sepikir dalam Tuhan, karena tujuan kita adalah sama, untuk memuliakan nama Tuhan Yesus, untuk dipakai Tuhan menyelamatkan orang-orang yang belum diselamatkan. Efesus 4:5 katakan satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Ini merupakan dasar bagaimana kita boleh sehati sepikir itu. Karena kita mempunyai satu Tuhan, kita mempunyai satu iman. Iman kita kepada Tuhan Yesus, dan kita dibaptis dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Kita bukan dibaptis dalam nama presiden, kita bukan dibaptis dalam nama siapa-siapa, tapi kita dibaptis dalam nama Tuhan kita, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Jadi ini yang akan terletak dana hari benci. Karena ada di dalam hati kita ada semangat Tuhan. Karena terlebih dahulu kita sudah mengikatkan hati kita, pribadi kita dengan Tuhan. Jadi Tuhan yang tempatnya kita terpaut itu, tempatnya kita bergantung itu, itulah yang menjadikan kita boleh bersatu, boleh sehati dengan teman-teman kita yang lain. Jadi semangat ini kita pegang. Semangat ini kita harus pegang, karena selagi kita mempunyai Tuhan, selagi roh Tuhan dan firman Tuhan di dalam kita, selagi itulah kita boleh sehati sepikir. Memang memang banyak juga kekurangan masing-masing kita. Saya pun ada kekurangan, kamu pun ada kekurangan. Tapi bukan itu saja, ada kelebihannya. Kamu pun ada kelebihan, saya pun ada kelebihan. Jadi kita saling mengisi lah. Kamu yang ada kelebihan itu, kamu mengisi kekurangan saya. Saya yang tidak ada itu, kamu boleh cover. Itu sebabnya kita harus mengikat dengan Tuhan.
Tuhan mampukan kita sehati sepikir. Jadi di tahun yang cukup penting ini, mari kita terus semangatlah bekerja bagi Tuhan untuk sehati sepikir. Yang kedua, sungguh temanku yang setia, ini penting kita pahami. Tolonglah mereka. Walaupun dia sudah setia, tapi Paulus masih dorong dia, tolonglah mereka. Artinya, walaupun kita sudah lama melayani, tapi firman Tuhan mendorong kita, tolonglah sesamanya kita. Kita tidak boleh berhenti melakukan kebaikan kepada teman-teman kita yang lain. Karena firman Tuhan mengajak kita pada hari ini sehati sepikir dalam Tuhan. Mereka yang berjuang dalam pekabaran Injil, kata Paulus, Kelemen, kawan-kawan sekerjaku, nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bukan nama mereka saja, tapi nama kita semua yang ada dalam ruangan ini. Karena saya sangat percaya kita semua yang ada dalam ruangan ini adalah orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Nama kita semua sudah ditulis, sudah dicantum dalam kitab kehidupan Tuhan. Siapa yang menulis itu? Bukan manusia, bukan rasul, tetapi Tuhan Yesus. Ini merupakan perkara yang membuat kita semangat, karena nama kita sudah ditulis, sudah dicantum Tuhan dalam kitab kehidupannya. Kalau kamu baca Wahyu, nama-nama orang yang ditulis ataupun dicantum dalam kitab kehidupan, itulah yang layak masuk surga. Amin. Jadi saya sangat percaya kita yang dalam ruangan ini, selain daripada kita memuji menyembah Tuhan, ada juga hati kita mau masuk surga. Nama-nama kita yang ditulis dalam kitab kehidupan, italah yang akan masuk ke sana. Oleh itu, selagi kita hidup, marilah kita sehati sepikir dan tolonglah satu dengan yang lain. Tolonglah satu dengan yang lain. Jadi kalau ada saudara kamu yang mungkin tersilap, dengan kasih kamu tegur dia, jangan begitu. Kamu pernah tersilap, jadi dengan firman Tuhan, dengan kasih Tuhan, saya harus tegur kamu. Karena dalam Amsal katakan, teguran yang nyata itu menyelamatkan. Tetapi ada orang yang pura-pura berbuat kasih itu, kadang-kadang dia menyesatkan. Lebih baik kita tegur dengan kasih, supaya saudara kita itu tidak terus ke jalan yang lain. Inilah ciri-ciri kita yang sehati sepikir. Kita setia tolong satu dengan lain, seperti kata Paulus, sungguh temanku yang setia, tolonglah mereka. Jadi tolonglah mereka itu dalam banyak segi. Tolonglah mereka dalam banyak segi. Jadi demikian juga bagi kita dalam gereja ini. Coba suruh kita satu persatu datang pimpin sini, tidak semua orang boleh pimpin. Karena masing-masing ada karunia, masing-masing ada karunia. Coba suruh semua kita tukar-tukar pergi pukul drum itu. Saya rasa kami doa sekret. Ini contoh bagaimana karunia bakat kita dibagi Tuhan dengan begitu unik, dengan begitu luar biasa. Sekalipun tidak samaan, tapi dia saling melengkapi. Tolonglah mereka. Apa yang ada pada saya itu saya harus gunakan, tolong mereka. Apa yang ada pada kamu kelebihan dan kekuatan yang ada pada kamu pakai, tolong mereka. Kita harus saling tolong di antara satu dengan lain dalam Tuhan. Demikian juga kalau kita lihat, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjuklah kasihmu dalam hal saling membantu, kata Paulus dalam Efesus 4 ayat 2. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih, selagi kita hidup, kita harus saling menolong. Murid Bapak Siji, murid pahala di kita, dengan kasih yang tulus ikhlas. Yang kedua, bagaimana kita menunjukkan bahwa kita hidup dalam kebaikan Tuhan? Kita bersukacita senantiasa. Kalau kita baca sekaligus begitu macam kurang paham. Kenapa Paulus katakan bersukacitalah senantiasa? Karena bersukacitalah senantiasa itu merupakan ada tujuannya, ada maksudnya, ada dasarnya. Kenapa kita harus bersukacita dalam Tuhan? Karena sukacita kita dalam Tuhan tidak sama dengan sukacita orang yang di luar Tuhan.
Sukacita di dalam Tuhan itu lebih baik dan lebih bagus daripada yang di luar Tuhan. Paulus katakan, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan sukacita. Rupa-rupanya sukacita kita yang dalam Tuhan itu bukan kita reka-reka, bukan kita ikut-ikutan, tetapi karena Tuhan memenuhi kita dengan sukacita itu. Amin. Ini rahasia kenapa orang percaya, kenapa orang Kristen boleh bersukacita dalam apapun keadaan. Karena Tuhan Allah atau Tuhan Yesus itulah sumber pengharapan, telah memenuhi kita dengan sukacita itu. Tangan Tuhan, kuasa Tuhan, hadirat kemuliaan Tuhan, itulah yang memberi kita sukacita sehingga kita boleh bersukacita. Amin. Bukan karena kita berusaha, bukan. Kalau kamu berusaha akan berhenti pada waktunya. Tetapi apabila Tuhan yang memenuhi hati kita, hidup kita dengan sukacita, barulah itu adalah sukacita yang daripada Tuhan. Jangan lupa Roma 15 ayat 13 semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan sukacita. Sukacita surgawi itu Tuhan yang beri, bukan kita yang berusaha, bukan manusia yang beri, tetapi Tuhan yang beri. Itu rahasia yang pertama. Yang kedua, rahasia bagaimana kita boleh mempunyai sukacita daripada Tuhan. Lukas 24 ayat 52. Ini langkah atau rahasia yang kedua yang perlu kita pahami. Bagaimana kita boleh bersukacita dalam Tuhan. Lukas 24 ayat 52. Maka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Kita boleh mengalami sukacita Tuhan itu kalau kita sujud menyembah Tuhan. Amin. Nyepukun kata Allah Tuhan. Kalau kita adalah dengan hati yang murni, dengan hati yang tulus ikhlas datang ke rumah Tuhan, menyembah Tuhan dengan hati yang tulus, kita akan mengalami sukacita itu. Apapun nyanyian, apapun reaksinya, kita betul-betul buat itu dengan sikap menyembah Dia. Jadi pada pagi ini, adakah kamu datang ke rumah Tuhan dengan betul-betul menyembah Dia? Kalau kita datang ke rumah Tuhan, bukan di rumah Tuhan saya, di rumah sendiri pun, kalau kita benar-benar menyembah Dia, Dia akan memenuhi kita dengan sukacita. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Itu harapan kita. Kita mengharapkan supaya sungai sukacita itu mengalir. Tetapi apakah kita benar-benar menyembah Dia? Dia memang memberi. Dia memang mampu memberi sukacita itu. Tetapi pertanyaannya dalam diri kita, apakah kita menyembah Dia? Sukacita itu tidak terus datang seperti itu kalau kita tidak menyembah Tuhan. Kadang-kadang kita di rumah Tuhan, tapi hati kita tidak menyembah, itu pun rugi sendiri. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari, kita harus mempunyai sikap yang sungguh-sungguh menyembah. Di mana-mana pun, bukan di rumah Tuhan saja, di mana-mana pun kita berada, kita harus mempunyai sikap yang menyembah, supaya sukacita Tuhan itu senantiasa ada. Saya menantang kita semua, apakah selama kita menjadi orang Kristen kita benar-benar menyembah Tuhan? Kita tidak boleh mengalami sukacita Tuhan kalau kita hanya ikut-ikutan dan mempunyai satu impian, tetapi kita tidak menyembah, tidak mungkin. Kalau kita tidak sungguh-sungguh menyembah Tuhan, tidak mungkin. Itu langkah yang kedua. Yang pertama tadi, apabila Tuhan bekerja dalam hidup kita, Dia datang dan hadir dalam hidup kita, Dia memberi, baru sukacita itu dapat terjadi. Bagaimana mungkin Tuhan memberi sukacita itu kalau kita tidak menyembah? Tuhan mau kita menyembah Dia. Jadi kita tidak boleh menyembah diri kita sendiri, berharap. Artinya menyembah diri sendiri itu berharap kepada diri sendiri, berharap kepada pengalaman, berharap kepada dunia ini. Tidak mungkin sukacita Tuhan itu boleh terjadi. Ini penting saudara. Kalau kamu mau mengalami sukacita Tuhan senantiasa dalam hidup ini, harus sembah Dia dengan hati yang sungguh-sungguh. Saya tidak tahu apa yang ada dalam hati kamu, tetapi Tuhan tahu hati semua orang yang menyembah Dia. Jadi pada pagi ini saya mau dorong kita semua untuk semangat terus menyembah Tuhan.
Karena hidup ini kita tidak tahu apa yang bakal kita hadapi. Tetapi apabila ada sukacita Tuhan dalam hati kita boleh mengharungi apa sekalipun keadaan. Amin. Apa sekalipun keadaan hidup ini, apabila sukacita Tuhan, hadirat Tuhan ada dalam hati kita akan tenang. Karena kekuatan Tuhan itu ada. Jadi kalau kita melihat kehidupan kita yang akan kita lalui, belum kita tahu. Tetapi apabila kita sudah dipenuhi dengan sukacita Tuhan, itulah yang menjamin kita tetap semangat, tetap kuat, tetap bertahan sampai kehidupan kita. Karena kita mampu bersukacita, karena Tuhan sudah memenuhi kita dengan sukacitanya. Karena kita adalah orang yang sungguh-sungguh menyembah Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi saya menentang dan saya mau bertanya kepada diri kita semua, apakah benar-benar kamu menyembah Tuhan Yesus Kristus? Firman Tuhan ini mendorong kita mengalami sukacita Tuhan. Bersukacitalah dalam Tuhan, tetapi kita perlu menyembah Tuhan Yesus dengan tulus. Yang kedua, dia terus-menerus menyatakan bersukacitalah. Sekali lagi katakan kata Paulus, bersukacitalah. Jadi langkah yang ketiga, bagaimana sukacita itu boleh terjadi? Ada dua tadi. Yang pertama, Tuhan memenuhi kita dengan sukacitanya. Yang kedua, kita menyembah, sukacita Tuhan terjadi. Yang ketiga, ini dia, bagaimana sukacita Tuhan itu boleh terjadi. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu katakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Kalau dia penuhkan, dia akan bertahan sampai selama-lamanya. Langkah yang pertama kita akan mengalami sukacita Tuhan adalah kita menuruti perintahnya. Perintah itu adalah kita menuruti firman Tuhan. Jadi apakah selama ini kamu menuruti firman Tuhan? Sukacita Tuhan akan terjadi kalau kita menuruti perintahnya. Dan dari sana akan tinggal kasih Tuhan. Kasih Tuhan akan mengalir. Dan sukacita Tuhan juga menyusul datang. Ini keperluan kita semua. Keperluan saya sebagai seorang peserta, saya memerlukan sukacita Tuhan. Tetapi langkah ketiga ini harus juga terjadi. Harus setia ikut firman Tuhan, perintah Tuhan. Itu sebabnya manusia di Taman Eden jatuh, karena mereka melanggar, bukan mengikut lagi, melanggar perintah Tuhan. Mereka terpisah daripada hadirat Tuhan. Sukacita kita boleh pergi. Sukacita Tuhan mungkin boleh pudar kalau kita melanggar. Kalau kita melanggar perintah Tuhan itu adalah berdosa. Kita tahu firman itu tapi kita sengaja melanggar. Kita tahu mencuri itu salah, kita sengaja mencuri. Kita tahu menipu itu salah, tapi kita sengaja menipu, itu melanggar perintah Tuhan. Kita tahu benci dendam itu salah, tapi kita sengaja benci dan dendam, itu pun melanggar perintah Tuhan. Sebenarnya banyak sekali kehidupan langkah-langkah manusia ini melanggar perintah Tuhan. Tetapi apabila kita menuruti perintah Tuhan, perintahku itu, barulah kita senantiasa dikuasai oleh kasih Tuhan dan dikuasai oleh sukacita Tuhan. Jadi ini merupakan keperluan kita semua. Kasih dan sukacita Tuhan itu perlu dalam hidup kita, dalam hati kita, dalam keluarga. Apabila ada kasih dan sukacita Tuhan, kita akan hidup sepertinya hidup tidak ada masalah, walaupun ada masalah. Karena kasih dan sukacita Tuhan itu yang menghibur kita. Saya sangat percaya dalam keluarga tidak ada yang terus saja manis. Ada juga kita macam kata orang tuh pahangeng, kadang-kadang kita tidak sehaluan. Saya percaya kami doa sama Kristus kadang-kadang tidak sehaluan. Dia mau cabai, tapi saya mau gula. Terus terang saja kami doa sama Kristus kadang-kadang tidak sehaluan. Tetapi oleh karena ada kasih, ada sukacita itulah yang menghibur kami. Amin. Kita harus terus terang. Tidak ada keluarga yang manis terus.
Ada masanya kita berhadapan dengan hal-hal yang mencabar kita. Tetapi apabila ada kasih dan sukacita Tuhan, itulah yang menghidupkan. Kita semua perlu kasih dan sukacita Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, menuruti perintahku akan tinggal dalam kasihku, supaya sukacita Tuhan itu ada dalam kamu, sukacitamu menjadi penuh. Kita perlu ikut perintah Tuhan. Saya dan kita semua, karena pastor tidak kebal dengan masalah, pastor tidak kebal dengan cabaran, pastor tidak kebal dengan tantangan. Semua kita pasti berhadapan dengan apapun tantangan, tetapi kita akan bertahan, kita akan mampu menang apabila dengan ada kasih Tuhan dan sukacita Tuhan menyertai kita. Amin. Saya lihat dia beli pun memang ada masanya dia berhadapan dengan tantangan. Semua kita lah. Jadi kita akan dikuatkan, kita akan dihiburkan, kita akan diberi kemenangan kalau kasih Tuhan dan sukacita Tuhan itu senantiasa ada dalam hati kita. Amin. Jadi ini berita baik untuk kita semua. Semua kita. Saya lihat di antara kita ini seperti Michael Selapun sudah lama mendirikan rumah tangga, tetapi itu tidak menjaminkan dia menghadapi apapun tantangan. Memang ada masanya menghadapi tantangan, seperti Dekan Beli, seperti saya Dekan Richard, siapalah, semua akan berhadapan dengan tantangan cabaran. Tetapi ini sumber kemenangan kita, kasih Tuhan dan sukacita Tuhan. Itu saya sengaja bawa kita belajar hari ini tentang ini, supaya itu menolong kita semua. Bagaimana itu boleh terjadi? Kita harus menuruti firman Tuhan, perintah Tuhan. Jangan bosan akan firman Tuhan, karena Yesus katakan manusia hidup bukan dari roti saja, manusia hidup harus dari firman yang keluar dari mulut Allah. Kita harus seimbang. Kita harus menghidupkan diri kita ini, tubuh jasmani kita ini dengan roti. Tetapi jangan roti saja kita pikirkan. Kita harus pikirkan juga firman Tuhan. Amin. Pikirkan roti, pikirkan firman. Pikirkan roti, pikirkan firman. Ingat kata-kata saya ini. Yesus katakan manusia hidup bukan dari roti. Memang perlu roti, tapi daripada setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Oleh itu kita berusaha dua perkara. Berusaha untuk dapatkan roti, berusaha untuk dapatkan firman. Apabila kita mendapatkan dua-dua itu, barulah hidup kita senantiasa ditolong Tuhan. Yang terakhir pada hari ini, kendala kebaikan hati kita diketahui oleh semua orang. Semua orang ini sangat penting. Tidak ada yang terkecuali. Kadang-kadang kita mau menyatakan kebaikan kita kepada sahabat kita saja, kepada pasangan kita saja, kepada suami kita saja, kepada istri kita saja, dan yang lain tidak. Ini bertentangan dengan firman. Tapi firman Tuhan mengajak kita hari ini, biarlah kebaikan hati kita diketahui semua orang, baik orang yang hitam maupun orang yang putih, orang yang kurang gigi ataupun yang penuh gigi. Kebaikan kita harus dinyatakan kepada semua orang. Jadi tidak ada yang terkecuali. Kadang-kadang kebaikan kita akan kita nyatakan kepada orang yang kita suka saja, itu salah. Orang yang kita mau saja, itu salah. Firman Tuhan mengajar kita supaya dalam kebaikan hati kita diketahui semua orang, dari depan sampai belakang. Siapapun dia, bangsa apapun dia. Lukas 6 ayat 45 ayat katakan, orang yang baik, kita adalah orang yang baik, harus mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hati kita yang baik. Jadi hati kita menjadi baik apabila kita sambut firman Tuhan, roh Tuhan di dalam kita. Jadi ini merupakan yang perlu kita jaga. Itulah dalam Amsal katakan, jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan. Dalam Amsal ada, tapi saya tidak lupa tulis dari yang sama. Jagalah hati kita dengan penuh kewaspadaan, karena dari sanalah puncak ataupun sumber kehidupan, terpancarlah kehidupan. Karena apabila kita menjaga hati kita dengan firman dan kita mengundang roh Tuhan terus beroperasi dalam hati kita, dari sanalah ada kebaikan akan dinyatakan melalui kehidupan kita. Hendaklah kebaikan hati kita diketahui semua. Musuh kita pun harus mengenal kebaikan kita. Itulah Yesus katakan, doakanlah bagi musuhmu.
Luar biasa ikut Tuhan ini jangan sempit. Ikut Tuhan ini tidak semudah yang kita pikirkan. Tuhan Yesus mengajak kita supaya kita doakan bagi orang yang benci kita. Siapa yang boleh berdoa bagi orang yang benci kita? Tolong. Susah ini firman Tuhan. Jadi oleh karena demikian, kebaikan kita itu harus kita nyatakan kepada siapa saja. Waktu kita belum Kristen memang kita tidak dapat melakukan ini. Tapi waktu kita sudah menjadi orang percaya, saya percaya kita boleh menyatakan kebaikan kepada semua orang. Jadi ini menentang kita semua, menentang kamu dan kita semua. Dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 4 katakan, ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Penulis ini bukan orang Yahudi. Penulis ini adalah orang yang bangsa lain, tapi dia sudah mengenal Tuhan. Dia juga memberi persembahan kepada bangsa Yahudi. Dia buktikan bahwa dia percaya. Dia buktikan bahwa dia mempunyai Tuhan. Dan malaikat Tuhan datang kepadanya. Ini mengajar kita. Walaupun malaikat tidak datang kepada kita, tapi apabila kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, sungguh-sungguh menyatakan kebaikan kepada semua orang, seperti penulis. Penulis menyatakan kasihnya pada bangsa Yahudi dengan memberi sedekah. Kalau kamu baca teks ini sepenuhnya, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Kenapa Allah mengingat dia? Karena dia melakukan itu dengan kasih, dengan tidak berbelah bagi, dengan tidak pilih kasih. Kita sebagai anggota gereja Tuhan, baik di sini maupun dimanapun, kita mampu menyatakan kebaikan hati kita kepada semua orang kalau benar-benar ada Tuhan di dalam kita. Karena Tuhan itulah yang memampukan kita dapat menyatakan kebaikan kepada siapa saja. Jadi hari ini saya mau kita lebih semangat menyatakan kebaikan kepada semua orang. Jangan pilih-pilih orang. Kita harus berdoa bagi semua. Itulah saya mengajarkan bahwa kita berdoa bagi semua rakyat Malaysia. Beberapa kali saya tulis itu dalam bahan doa kita. Doa bagi semua rakyat Malaysia. Karena kita tidak boleh hanya berdoa bagi orang Kristen saja. Kita harus nyatakan kasih kita dengan berdoa bagi semua orang. Jadi itu juga salah satu bukti kita mau menyatakan kebaikan kita kepada semua orang. Kepada semua orang. Ada satu kali waktu saya sekolah IGU dulu. Waktu itu kami selalu pakai express. Mungkin ada yang selalu naik ekspres dulu. Jadi waktu itu saya mau pergi ke sekolah IGU dengan satu kawan. Kami sama-sama sekolah IGU. Tapi ada satu kenalan kami lah, dia kenal kami dua semua. Dia kenal. Jadi kami masuk dan terus pergi ke rumah mahal waktu itu. Jadi dia bayar tambang setiap kawan itu. Dia tidak bayar tambang saya. Sedangkan kami semua itu adalah sekolah IGU. Jadi orang yang bayar tambang kami itu adalah cikgu. Saya kurang tahu lah kenapa dia tidak tolong kami semua. Ini contoh yang saya ambil supaya kita jangan ikut seperti itu. Kalau kita mau tolong, kita tolong semua. Kalau kita mau menyatakan kasih, kita menyatakan kasih kepada semua. Saya berpikir mungkin saya tidak berapa baik daripada kawan saya ini, jadi saya tidak ditolong. Tapi ini merupakan suatu pengalaman yang saya pikirkan kenapa dia boleh terjadi seperti itu. Jadi itu bukan jauh. Saya di sini, kawan saya di sebelah. Kalau jauh ada oke sedikit. Ini satu contoh di mana mungkin ada pilih kasih lah. Dia mengasihi satu, tapi yang satu tidak berapa mengasihi. Gereja Tuhan tidak boleh pilih kasih. Gereja Tuhan harus menyatakan kebaikan kepada semua orang. Amin. Kalau beri satu, beri semua lah. Kalau tidak mampu, katakannya kita maaf nih kali saya bagi kamu, terus terang begitu. Saya mau kita terus belajar firman Tuhan, supaya biarlah kebaikan hati kita diketahui semua orang. Jangan pilih kasih. Yang terakhir, Tuhan sudah dekat.
bukan berartinya Tuhan dulu jauh, sekarang baru dekat, tidak. Ini merupakan satu peringatan Paulus kepada mereka, kepada teman-temannya. Tuhan sudah dekat. Kalau kita baca 2 Petrus 3 ayat 8, akan tetapi saudara-saudaraku yang kasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Allah, dengan baik, di hadapan Tuhan, satu hari sama dengan 1000 tahun, dan 1000 tahun sama satu hari, seperti satu hari. Jadi Tuhan tetap berkuasa atas semua masa. Bukan dulu dia jauh, sekarang dekat, tidak. Dia memang tetap selama-lamanya. Dia berkuasa selama-lamanya di dalam kehidupan kita manusia. Paulus nyatakan Tuhan sudah dekat, itu adalah satu warning supaya mereka jangan ragu-ragu. Tuhan senantiasa dekat, karena satu hari sama dengan 1000 tahun di depan Tuhan. Kita juga percaya Tuhan senantiasa dekat, karena waktu Yesus naik, yang bersama dengan kita, yang menggantikan dia adalah Roh Kudus. Kalau Roh Kudus ada di bumi ini, kalau Roh Kudus ada di dalam hati kita, artinya Tuhan dekat, kan? Tuhan dekat. Dia tidak pernah jauh dulu dan sekarang dekat, tidak. Ini bahasa Paulus untuk mengingatkan mereka, Tuhan senantiasa dekat, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Apabila kita sadar bahwa Tuhan dekat, kita tidak akan berani melakukan kejahatan. Kita tidak akan berani melanggar perintah Tuhan. Kita tidak akan berani munafik di hadapan Tuhan, karena kita sadar Tuhan senantiasa dekat. Dalam chat kita selama minggu dulu kan, bapak dan anak pergi ke kebun. Di kebun itu ada satu buah yang begitu lupa. Jadi bapaknya ini suruh anaknya, kamu naik, saya jaga, lihat-lihat orang. Tapi anak ini diajar di sekolah minggu. Guru sekolah minggu saya katakan Tuhan melihat. Walaupun mereka dua, tapi ada senantiasa ada Tuhan melihat. Artinya Tuhan senantiasa dekat, saudara. Walaupun majelis dirinya tidak lihat kamu ambil ikan di pukat orang, Tuhan dekat, saudara. Jangan ambil orang punya. Memang siapapun mungkin tidak tahu kamu melakukan apa-apa di luar sana, besok lusa dan sebagainya. Tetapi jangan lupa Tuhan senantiasa dekat. Amin. Apabila kita sadar Tuhan senantiasa dekat, kita tidak mudah melakukan dosa dan kejahatan. Kita akan senantiasa melakukan kebaikan, menyatakan kebaikan kepada semua orang. Kenapa? Karena Tuhan senantiasa dekat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, baik yang baik maupun yang jahat. Jadi yang kali diketahui kalau pergi kebun nanas itu ekonominya kamu supaya kamu senantiasa ingat Tuhan itu dekat. Jangan kita katakan Tuhan itu jauh, walaupun kamu di sebelah sana beraferi kan. Jadi saya beritahu kita semua hari ini, supaya kita berusaha melakukan kebaikan. Jangan melakukan dosa dan kejahatan, karena Tuhan itu dekat. Amin. Mari kita sebut pertanyaan ini, Tuhan itu dekat. 1, 2, 3. Tuhan itu dekat. Jadi ini perlu kita ingat. Besok lusa apabila kamu mau melakukan yang tidak baik, semalam kami belajar Tuhan itu dekat. Tidak pernah jauh Tuhan itu, karena Roh ada di dalam kita. Tidak pernah jauh Tuhan kita. Dia berkuasa atas semua masa. 1000 tahun sama seperti satu hari kepada Tuhan. Jadi pada hari ini kita belajar, hiduplah dalam kebaikan Tuhan. Kita harus hati sepikir dalam Tuhan. Kita harus bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Karena semua sukacita kita itu daripada Tuhan. Tuhan memberi. Tuhan memberi sukacita itu sehingga kita boleh bersukacita. Jadi kita harus menyatakan kebaikan kepada semua orang. Jangan pilih-pilih orang. Jangan pilih kasih. Nyatakan kebaikan hati kita kepada semua orang. Karena itu tanda ada Tuhan dalam diri kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena firman-Mu mengajak kami supaya kami senantiasa hidup dalam kebaikan-Mu. Tolong kami semua Tuhan. Tolong kami semua supaya kami sehati sepikir dalam Engkau. Dan supaya sukacita-Mu senantiasa ada dalam diri kami. Dan supaya kami senantiasa mampu memperkenalkan, menyatakan kebaikan-Mu, kebaikan yang sudah ada dalam diri kami kepada semua orang. Tidak ada yang terkecuali. Tuhan berkati kami semua. Roh Kudus-Mu dan terang firman-Mu
selalu mengambil tempat dalam hati dan hidup kami. Kami terbatas, tapi Tuhan Yesus tidak pernah terbatas. Roh Kudus Tuhan tidak pernah terbatas. Kuasa dan kemuliaan Tuhan tidak pernah terbatas. Kami bangga mempunyai Tuhan. Kami sangat percaya Tuhan selalu memampukan kami untuk sehabis sepikir dalam Engkau, senantiasa bersukacita dalam Engkau, dan senantiasa memperkenalkan kebaikan kepada siapa saja yang kami temui. Terima kasih Bapa, meteraikan kebenaran firman ini dalam hati kami semua, agar kami semua senantiasa menyatakan kebaikan-Mu melalui kehidupan kami. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Jadi sekarang saya memberi masa kepada berita sidang dan doa penutup. Jadi kalau ada info teman-teman telah selaku di beberapa, ya. Ya, salam Bapak Ibu, pemuda-pemudi yang diikuti juga dengan anak-anak sekolah minggu juga. Ya, terima kasih atas firman Tuhan yang telah Bapak Pastor fungsi pada kita pada pagi ini. Ya, dan begitu juga sebelum kita pergi dengan meeting kita akan minta persiapan dari Bapak Konselor kita yang akan menutup suara kita pada pagi ini nanti, serta info-info dan juga yang berkaitan dengan gereja kita. So kita pergi dengan kita punya meeting gereja.